Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hakim dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait bentuk dan pemerintahan dinasti Mughal. Dinasti Mughal berbentuk monarki di mana kepala negara dipimpin oleh seorang raja atau sultan atau khalifah. Adapun dinasti Mughal ini dibagi menjadi 7 masa dan saya akan menjelaskan satu persatu dari masa pemerintahan dinasti Mughal. Yang pertama ada masa pemerintahan Babur. Dia merupakan seorang khalifah pertama di dalam dinasti Mughal. Dia fokus membangun stabilitas politik dan membangun angkatan perang, serta dia melakukan penerobosan. Dan yang kedua ada masa pemerintahan Humayun. Beliau merupakan anak dari Sultan Babur dan dia tidak banyak meninggalkan catatan sejarah, namun yang saya temukan adalah dia mengalami konflik internal, yaitu ancaman dari saudaranya sendiri, dan dia juga fokus untuk menghadapi ancaman dari luar, misalkan dari Afghanistan. Dan yang ketiga ada masa pemerintahan Sultan Akbar. Ini fokus mengurus administrasi negara. Beliau berkeyakinan bahwa adanya administrasi negara menjadikan negara menjadi baik pula. Sultan Akbar juga fokus menghadapi pemberontakan dari internal, yaitu dari keponakannya sendiri, Sultan Muhammad Al-Shah, yang bersekutu dengan bangsa Hindu untuk melakukan penggulingan Sultan Akbar. Namun hal tersebut dapat diatasi dan Sultan Akbar bahkan dapat pula memperluas wilayahnya, seperti dia merebut wilayah Rajputana, Gujarat, dan Bengala. Sultan Akbar ini dijuluki sebagai sultan yang gemilang dan berhasil karena ia dapat berkolaborasi dengan bangsa Hindu untuk membuat kebijakan yang baru. Kebijakan yang pertama adalah dia melakukan penghapusan jizyah dan jazyah. Dia melakukan pelarangan penyembelihan sapi dan memasukkan orang-orang dari bangsa Hindu untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan dinasti Mughal. Baik, lanjut masa pemerintahan yang keempat, yaitu masa pemerintahan Sultan Jahangir. Sepanjang pemerintahan Sultan Jahangir ini itu menghadapi konflik kelompok dengan kerajaan-kerajaan Hindu. Terus juga dia menghadapi konflik internal, yaitu adanya perebutan kekuasaan antar anaknya sendiri, yaitu Sultan Shah Jahan dan Azaf Khan. Di masa pemerintahan Sultan Jahangir ini tidak banyak catatan yang ditinggalkan, sehingga saya tidak banyak mengemukakan materi di masa pemerintahan Sultan Jahangir. Kemudian konflik internal dimenangkan oleh anaknya yang bernama Shah Jahan. Kemudian lanjut masa pemerintahan Sultan Shah Jahan. Sultan Shah Jahan ini fokus meredam pemberontakan yang ada di dinasti Mughal, dan ia juga fokus memperluas kerajaan dinasti Mughal. Di tahun 1636 ada 2 kerajaan yang dikuasai oleh Sultan Shah Jahan, yaitu kerajaan Ahmadnagar dan kerajaan Bijapur. Sultan Shah Jahan juga membuat Taj Mahal sebagai tempat pemakaman istrinya karena beliau sangat mencintai istrinya. Dan sepeninggal istrinya, Sultan Shah Jahan menghabiskan waktunya di dalam benteng Agra hingga wafat menjemputnya.
Sultan Shah Jahan disebut sebagai sultan yang ambisius dan dapat mengantarkan dinasti Mughal pada masa kejayaannya. Baik, kemudian masa pemerintahan yang keenam yaitu dipegang oleh putranya Shah Jahan, yaitu Sultan Aurangzeb. Dia disebut sebagai sang penakluk dunia. Julukan itu diberikan oleh masyarakat India. Sultan Aurangzeb ini fokus dalam memperluas wilayah dinasti Mughal dan ia dapat menaklukkan beberapa wilayah seperti Dekkaan, Kerajaan Bijapur, Kerajaan Golkonda, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Trisinopoli. Adapun bangsa yang dapat ditaklukkan yaitu yang tidak dapat ditaklukkan adalah bangsa Maratha, dikarenakan perlawanan kuat dari bangsa Maratha. Tapi di tahun berikutnya nanti setelah masa pemerintahan Aurangzeb ini, bangsa Maratha dapat dikalahkan. Kemudian setelah Aurangzeb wafat di umurnya yang ke-90 tahun, terdapat perebutan kekuasaan yang terjadi di anak-anak Sultan Aurangzeb. Perebutan kekuasaan itu dilakukan oleh Muazzam, Azam, dan Qabash. Mereka adalah anak-anak dari Aurangzeb. Namun perebutan kekuasaan ini dimenangkan oleh Sultan Bahadur Shah atau Muhammad Shah atau Muazzam. Tapi di masa pemerintahan ini Muazzam menghadapi banyak sekali konflik. Yang pertama, adanya ekspansi dari barat menyebabkan kian keropos dinasti Mughal dan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Kemudian ada perlawanan dari bangsa Maratha, terus juga ada perlawanan dan pemberontakan dari kaum Sikh, yaitu suatu kelompok merupakan sinkretisme antara Hindu dan Islam. Secara politik memang kerajaan Mughal ini berdiri kokoh, namun patut kita cermati pula bahwa banyak kerajaan-kerajaan kecil yang ingin melepaskan diri dari dinasti Mughal. Ini semakin menunjukkan keruntuhan dinasti Mughal. Di tahun-tahun berikutnya, dinasti Mughal dapat mengalahkan kaum Maratha, tapi itu tidak serta-merta mengembalikan dinasti Mughal seperti di masa kejayaannya dulu. Sekian yang dapat